Jam tangan mekanis adalah jenis jam tangan klasik yang nggak punya baterai. Jam ini menggunakan pegas sebagai sumber tenaga untuk memutar jarum pada jam. Lalu, bagaimana mekanismenya? Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara kerja jam tangan mekanis. Sebagai contoh, saya akan menggunakan jam tangan berikut. Ini adalah model jam tangan mekanis yang sudah disederhanakan, agar lebih mudah dipahami bagaimana cara kerjanya. Jika kita buka jam ini, terlihat banyak rangkaian roda gigi. Kita bagi ini menjadi 3 kelompok. Pertama, mekanisme gigi utama. Ini adalah rangkaian roda gigi dengan komponen terbanyak. Tujuannya untuk menghasilkan gerakan detak jam secara beraturan. Kelompok kedua adalah kelompok ratchet. Mekanisme ini berfungsi untuk memberikan sumber tenaga pada kelompok gigi utama. Dan yang terakhir, ada kelompok roda gigi untuk mengubah putaran output dari gigi utama menjadi 3 macam pergerakan, yakni gerakan detik, menit, dan jam. Pertama, kita bahas bagian gear utamanya. Seperti yang sudah saya katakan, jam ini dapat beroperasi menggunakan pegas sebagai sumber tenaganya. Pegas yang dipakai bentuknya seperti plat panjang yang dilingkarkan pada sebuah mangkuk. Elastisitas pegas yang dililit ini memberikan efek putaran, sehingga pegas ini mampu memutar mangkuk yang ditempatinya. Mangkuk ini terhubung ke sebuah gear, kemudian gear tersebut terhubung ke 3 roda gigi, di mana ketiga roda gigi tersebut sama-sama memiliki gigi besar dan gigi kecil. Gigi pertama digunakan sebagai center output putaran jam. Jadi, dari gigi inilah putaran jarum jam diteruskan, dan posisinya juga ada di bagian tengah. Lalu, kedua gigi lainnya digunakan untuk mereduksi putaran pada gigi yang pertama. Jadi, dengan rangkaian seperti ini, putaran pada gigi ketiga itu lebih cepat dibandingkan dengan gigi senternya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pergerakan jarum jam. Gigi ketiga ini terhubung ke escapement system. Mekanisme inilah yang mengatur supaya pergerakan jarum jam stagnan dengan waktu yang sama. Mekanisme escapement ini terdiri dari gigi escapement. Gigi ini terhubung ke gigi ketiga dan memiliki semacam cakar di bagian luarnya. Lalu ada komponen escapement fork. Ini bentuknya seperti garpu yang punya 2 klip penahan. Jadi, klip ini akan mengenai cakar pada gigi escapement, sehingga itu bisa menahannya untuk berputar. Ketika kita goyangkan garpu ini, maka escapement wheel akan berputar 1 klip. Begitupun ketika kita balikan garpu, escapement wheel juga akan bergerak 1 klip. Artinya, ketika kita goyangkan garpu ini secara terus-menerus, itu akan menciptakan perputaran pada gigi center, yang waktu berputarnya itu tetap. Inilah yang membuat jam punya pergerakan jarum yang terputus-putus, dan waktu geraknya juga tetap. Lalu, apa yang membuat garpu ini bisa bergoyang secara terus-menerus? Ada komponen seperti bandul. Ini terdiri dari hairspring yang punya sensitivitas cukup tinggi. Lalu ada balance wheel sebagai pemberatnya, dan di center balance wheel terdapat tonjolan, yang ketika balance wheel ini berputar, tonjolan ini akan mengenai garpu. Jadi, dari tonjolan inilah garpu bisa bergerak, dan ketika tonjolan ini mengenai garpu, sisi garpu lainnya akan mendorong tonjolan ini, sehingga balance wheel akan selalu bergerak seperti ini. Inilah yang membuat pergerakannya bisa seperti ini seterusnya. Lalu, bagaimana kalau pegas utamanya di sini sudah merenggang? Tentu, ini akan menghilangkan daya putar jamnya. Jadi, jam ini meski nggak punya baterai, bukan berarti bisa bergerak abadi tanpa perlu kita kasih apa-apa. Di bagian samping terdapat ratchet, di mana ini harus terus diputar untuk mencharge daya jam. Ratchet ini terhubung ke 2 roda gigi. Yang pertama, roda gigi yang terhubung ke bagian tengah dari pegas utama. Lalu ada gigi penghubung.
dan ada ratchet wheel yang arahnya menyamping. Ketika kita putar ratchet ini akan memberikan putaran pada bagian tengah pegas, sehingga ini akan men-charge kembali daya pegas tersebut. Lalu di bagian atas, gigi senter itu terhubung ke jarum penunjuk detik. Dari sini, putarannya akan diperlambat 1/60 kali untuk kemudian dihubungkan ke penunjuk menit. Dan dari penunjuk menit, putarannya juga diperlambat lagi 1/60 kali untuk dihubungkan ke jarum penunjuk jam. Jadi, mekanisme jam ini bisa dibilang cukup awet dan tidak perlu mengkonsumsi baterai karena tenaganya bisa di-charge secara mekanis. Ini terbilang awet karena untuk memutar center gear satu kali putaran saja, itu hanya dibutuhkan sekitar 15-20 derajat putaran pada mangkuk bekasnya. Artinya, dalam satu kali charge, bekas ini mampu mentenagai jam untuk beroperasi hingga beberapa jam ke depan. Itulah animasi bagaimana jam mekanis bekerja. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.